Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, kalian harus selalu jaga kesehatan ya di masa pandemi seperti ini. Nggak perlu keluar rumah kalau nggak terlalu penting. Nah, Ibu punya jargon nih buat kalian. Kalau Ibu bilang, apa kabar kalian hari ini? Kalian jawabnya selalu sehat, selalu semangat. Oke, mulai ya. Apa kabar kalian hari ini? Selalu Selalu sehat, sehat, selalu semangat. Semangat banget semuanya. Ya ampun. Ibu jadi semangat ya ngajarnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, coba yang belum on cam dan masih ngantuk-ngantuk, harus pada semangat nih. Siapa yang belum on cam ya? Hamidah udah on cam belum ya? Udah ya? Udah semua deh. Oke, untuk memulai kelas hari pada hari ini, mari kita memulai berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang belum hadir, tolong dibantu chat teman-temannya di grup WhatsApp. Dan untuk pengisian absensi di kelas Ibu, kalian bisa langsung menuju ke Google Classroom untuk checklist dan kalian isi pukul berapa kalian memasuki kelas. Nah, oh iya belum. Nah, pada hari ini materi yang akan dipaparkan adalah administrasi sarana dan prasarana. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak, seperti contohnya komputer, meja, telepon. Nah, kalau prasarana itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses maupun usaha. Kalau prasarana ini lebih ditujukan pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan juga tatanan. Di dalam pendidikan, sarana dan prasarana itu sangat penting karena dibutuhkan banget dan sarana prasarana pendidikan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga. Nah, begitu pula sarana dan prasarana kantor. Suatu kantor itu tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa didukungnya perlengkapan kantor sebagai sarana kantor. Di dalam slide kedua, terdapat ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Nah, tempat atau ruang lingkup ini yang sering melakukan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan dan juga tujuan bersama. Yang pertama ada gambar sekolah di sebelah kiri. Nah, sekolah ini adalah sarana pendidikan. Jadi semua perangkat peralatan, bahan, ataupun perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang ada di sekolah. Nah, kalau di sekolah ini, misalnya ya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan masih banyak banget sebagainya. Nah, kalau prasarana itu kan alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan, seperti lokasi, tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan juga uang. Dan di sebelah kanan ada gambar kantor. Sama halnya dengan sarana dan prasarana sekolah, sarana dan prasarana kantor digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oke, jadi kalau ruang lingkup sarana dan prasarana ada dua, yaitu sekolah dan kantor. Terus kalian udah bisa belum nih bedain sarana dan prasarana? Sekarang udah bisa belum bedain sarana dan prasarana?
Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ya kalau udah bisa. Tapi Ibu mau nambahin sedikit nih contoh dari sarana dan prasarana, seperti komputer, keyboard, mouse, kipas angin, atau AC yang ada di dalam kelas. Nah, kalau prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, mesin-mesin kantor, mesin komunikasi kantor, dan perabot kantor. Nah, di sebelah kiri ini ada contoh sarana pendidikan. Nah, jadi perbedaannya itu sangat signifikan ya, teman-teman. Jadi sarana itu lebih ditujukan untuk benda bergerak, sedangkan prasarana itu tidak bergerak. Jadi seperti gedung, ruang, maupun tatanan. Oke, selanjutnya ada tujuan, administrasi sarana dan prasarana. Memiliki 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Akan memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Di slide kelima terdapat fungsi. Fungsi sarana dan prasarana memiliki bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Misalnya, sarana dan prasarana di tempat ibadah jelas berbeda dengan sarana dan prasarana di perpustakaan. Tetapi pada maknanya, sarana dan prasarana yang berada di ruang lingkup berbeda memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi fungsi yang pertama itu dapat mempercepat proses pekerjaan. Sarana dan prasarana untuk mempercepat proses pekerjaan dapat dilihat dengan mudah di area perkantoran. Nah, seperti komputer, bahkan fasilitas gedung yang dilengkapi oleh toilet serta kantin sangat memudahkan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas dapat dilihat di areal pabrik. Jadi segala mesin serta fasilitas yang ada di sebuah pabrik itu menunjang tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan hasil yang maksimal. Selanjutnya, hasil yang berkualitas. Berhubungan dengan tadi meningkatkan produktivitas barang dan jasa, yang pasti dengan adanya sarana dan prasarana, hasil yang dihasilkan itu akan sangat berkualitas. Selanjutnya, menimbulkan rasa nyaman. Nah, kalau di tujuan ini, untuk membuat rasa nyaman dan aman bagi penggunanya, misalnya nih di area perpustakaan dilengkapi dengan meja, kursi, pencahayaan, dan alat pendingin udara. Dan yang terakhir, ada menimbulkan rasa puas. Nah, fungsi yang terakhir ini, contohnya tuh seperti kita misalkan di bioskop nih, sarana dan prasarana seperti kursi berlengan, empuk, pendingin udara, sound systemnya bagus, layar super besar, dan ruangan gelap. Jadi kan kalau kayak gitu ngebuat pengunjung itu dapat menikmati sebuah film dengan maksimal. Nah, untuk materi hari ini hanya sampai fungsi sarana dan prasarana. Tapi sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian, Ibu mau tanya dulu nih ya, kedua siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan nilai plus. Oke, pertanyaan pertama siap-siap. Apa saja contoh prasarana yang ada di kantor? Saya mau jawab. Oh ya, Bu, jawab, Bu. siapa nih? Ya udah Sekar aja deh. Sekar, Bu, Sekar. Sekar dulu deh. Tadi pertanyaan itu kan contoh prasarana yang ada di kantor. Iya. Nah, contohnya itu ada komputer, laptop, printer, mesin fotokopi, LCD, scanner, mesin absensi, dan kalkulator. Bener gak, Bu? Bener banget dan lengkap banget jawabannya Sekar. Terima kasih Sekar udah menjawab pertanyaan Ibu.
Oke, pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan sarana dan prasarana? Siapa yang mau Kalau jawab? sarana, Oh, kalau Dinda ya sarana, tadi ya? saya, Bu. Oh iya, maaf ya. Silakan Dinda. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak, seperti contohnya komputer, meja, dan telepon. Kalau prasarana lebih ditujukan pada benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung, ruang, dan tatanan. Ya, benar sekali. Terima kasih Dinda dan Sekar, jawabannya udah benar dan juga lengkap. Kalian bakalan dapat nilai plus dari Ibu. Oke. Yeay, terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, Ibu menyimpulkan bahwa sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dan ditujukan kepada benda-benda yang bergerak. Nah, kalau prasarana, sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya, dan lebih ditujukan pada benda-benda yang tidak bergerak. Nah, jadi sebelum ditutup, Ibu mau kasih tugas nih buat kalian kerjain di rumah. Nah, untuk tugasnya ini dikumpulkan dalam bentuk Word dan pengumpulannya melalui Google Classroom. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk penugasan? Saya Bu, ketentuan tugasnya gimana ya Bu? Oke, terima kasih Hana. Untuk ketentuan tugasnya, seperti biasa kita mengerjakan tugas, fontnya itu Times New Roman dan ukuran fontnya itu 12. Udah, itu aja sih. Terima kasih Bu. Saya mau nanya Ibu, Ya, Hamidah mau tanya apa ya? pengumpulan tugasnya paling lambat kapan ya Bu? Untuk pengumpulan tugasnya, kalian maunya kapan nih? Nanti malam atau besok? Maunya kapan? Besok dong, Bu. Besok Bu, Besok besok aja, Bu. Bu. Besok ya udah besok aja deh biar kalian ngerjainnya lebih leluasa, oke? Oke, terima kasih, Bu. Ya, baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Dan jangan lupa kalian membaca materi di rumah untuk pertemuan selanjutnya agar kalian sudah lebih mengerti penjelasan dasarnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua.